menghakimi diri, rasa malu yang amat sangat yang nggak bisa ditanggung, lalu dia memberikan hukuman kepada diri sendiri. Itu berdosa di mata Tuhan, saudara. Jangan ada orang seperti itu. Hak kehidupan itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Anda. Ya, apapun keadaan Anda, Tuhan mengasihi Anda. Oke? Ini si Yanto ini, Yanto Cenjan, mengutip ayat Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Dia berasumsi sendiri Yesus mengatakan ingin sama dengan nama Tuhan. Mana ada situ Yesus mengatakan ingin sama? Emang dia Tuhan bilang. Katakan aja, emang dia Tuhan. Emang dia Tuhan kok ingin sama? Betul. Bang Everbody. Ya, ya. Bang Everbody. Kalau di Yohanes 17 ayat 8 itu gimana tuh, Bang? Pengakuannya. Yohanes 17 ayat 8 itu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Memang Sang Bapa mengutus firman-Nya ke dunia. Perkataan mengutuskan itu apa tuh? Mengutus, ya Bapa mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Oh, gitu. Iya. Ya kamu jangan hanya baca itu, coba baca Yohanes 12. Baca Yohanes 12 ayat 43. Baca. Baca Yohanes 12 ayat 43. Jangan satu ayat aja, penggal-penggal ayat kamu. Baca hubungannya dengan Yohanes 12 ayat 43, baca. Yohanes 12 ayat 43. Barang siapa yang barang siapa di mana diutus, dia melihat yang mengutus. Jadi kalau Yesus itu adalah di dalam Bapa, Bapa dalam dia. Kalau Yesus itu diutus berarti Anda melihat Bapa. Di mana Yesus diutus? Coba baca Yohanes 12 ayat 43. Silakan. Perkataan mengutuskan itu merujukan kemana itu arahnya itu? Coba baca, coba baca. Ada yang baca, coba Matius. Pribadi. Ada yang memutuskan. Gini. Itu kan baca ada pribadi. Lanjutannya. Yang ayat 14, yang ayat 14-nya. Pribadi minta tolong. Yohanes 12 ayat 43 itu jawabannya sudah. Yohanes 12 ayat 43. Ayat 43. Iya. 3. Bentar ya. Baca ya. Nggak usah dibukakan, baca aja. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Terus. Ayat 43, Yohanes 12, 43, 44 terus. Ayat 44, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Terus 45-nya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Nah, barang siapa yang melihat aku, berarti dia melihat dia yang telah mengutus aku. Berarti Bapa dengan Yesus itu satu. Jadi itu Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Jadi jelas Yohanes 14. Makanya kamu jangan hanya tahu satu ayat. Jadi kamu baca semua ayat. Kamu ibaratkan, kalau kami katakan ibarat utusan itu bagaimana? Kamu kok menyimpulkan? Kamu turun. Kamu kok menyimpulkan? Aneh lah kamu menyimpulkan. Kamu lebih tahu kami atau saya? Hah? Ya, kamu baca dulu Yohanes 12. Kok logika justru saya pemaham? Nggak bisa Alkitab dilogikan. Nggak bisa Alkitab dilogikan. Kau baca 1 Korintus 12, nggak bisa Alkitab dilogikan. Ya? Nggak bisa kalau kamu logikan Alkitab. Makanya rusak Alkitab kamu logikakan. Kau baca dong Yohanes 12 ayat 45. Itu jelas. Barang siapa yang melihat aku berarti melihat Bapa. Barang siapa juga yang mengenal aku berarti kamu tahu bahwa aku diutus oleh Bapa. Berarti Bapa dengan aku itu adalah satu. Di mana di dalam Yesus ada Bapa, Bapa dalam Yesus. Iyalah, karena itu. Coba baca. Coba perhatikan, kamu buka dulu datamu. Yohanes tentang utusan-utusan itu. Siapa di situ yang diutus, siapa yang mengutus? Kan sudah barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Barang siapa
melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ulangi lagi. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau kau melihat Yesus, berarti kau melihat yang mengutus. Wah, nggak kelihatan Pak, bapaknya Pak. Memang nggak kelihatan. Tapi sudah membuktikan Bapa dengan Yesus itu satu kesatuan, setara Bapa dengan anak ya, Bapak Ibu ya. Dengar baik-baik ya. Jadi sudah Yesus jelas. menerima firman. Yesus menerima Iya, firman. mau menerima firman itu Ya. Bapa dengan dia kan satu. Jadi mau disampaikan Bapa ke dia itu bukan urusan jarak yang jauh, saudara. Kayak seperti jarakmu dari planet Mars ke bumi itu beda, saudara. Itu berarti dia menerima Masa firman. Ya, masa Tuhan menerima utusan? ya, itu Lebih- urusan dia, itu bukan urusan Anda. Masa kamu yang dicipta komentar sama yang pencipta? Masa kamu buatan sok-sokan mengajarnya yang pembuat? Mana lebih tinggi pembuat dengan yang dibuat? Mana lebih tinggi? Pembuat dengan yang dibuat? Anda yang dibuat. Lalu komentar, mau ngacak-ngacakin apa yang direncanakan oleh Bapak bagi dunia ini. Besar mana yang Sekarang mengutus saya dan tanya, diutus? besar mana antara pembuat dengan yang dibuat? Kamu kan yang dibuat, besar mana? Ya besar pembuat, sama juga Nah, berarti besar makanya beda. Kalau kau mengatakan di bumi, beda. Bahasa di bumi dengan bahasa yang disampaikan Tuhan itu beda. Bahasamu tentang utusan itu seperti nabi-nabi kalian yang tidak punya nyali, yang tidak punya kekuatan, yang sangat lemah dan menjadi mayat sampai sekarang. Itu bahasa yang kamu utus itu seperti itu. Jadi yang diutus sama Tuhan kalau bukan di catatan Jadi istilah utusan jelas berbeda dengan pandangan kalian. Utusan yang dimaksud itu utusan wilayah surga, bukan wilayah bumi. Dia datang dari atas, itu utusan. Bahwa utusan itu mengungkapkan bahwa Yesus itu satu-satunya adalah Allah. Jadi bukan Allah, dia satu-satunya ada Allah. Dialah sentral bagi dunia. Itu namanya utusan. Jangan kau anggap utusan sama istilah yang di bumi dan surga. Bagaimana saya tanyakan kalau utusan itu disebut utusan itu diutus kepada nabi-nabi. Nah, kita baca surat Maryam 83 di mana Tuhan kami mengutus setan-setan. Kayak kalian itu berarti Tuhannya setan dong, mengutus setan-setan. Itu jelas Maryam 83. Sudah jelas itu ada istilah mengutus. Kami mengutus setan-setan. Sudah? Terus? Iya benar Mama Sanggul. Kami mengutus setan-setan. Emang udah pernah denger juga itu. Iya itu Maryam 83. Saya aja bisa hafal. Jadi berarti lanjut. ada hubungan antara setan dengan itu, ya kan, dengan Tuhan kan. Nah itu kan nggak benar. Kalau kami nggak bisa membenarkan itu. Ada kami dibenarkan seperti itu. Tuhan kami Tuhan sempurna, tidak mungkin bekerja sama dengan setan. Beda kasta Pak, beda kasta. Beda kasta, beda kulit, beda level. Jangan bawa anak-anak kau sini, turunkan kamu sengaja lagi. Ini orang-orang yang ngawur-ngawur gini sengaja ini. Bawa anak pun dikorbankan untuk hal seperti ini. Nggak bisa dia memahami apa dengan benar. Cara pikirnya itu aduh, betul-betul lah. Kalau Iya. bukan Tuhan sendiri yang rubah itu nggak bisa. Itu betul itu. Surat Maryam 83 itu. Oke, halo. Selamat siang. Siang, saudaraku. Ya. Siang. Iya, aku boleh bertanya nggak? Izin bertanya. Boleh. Ini ada teman-teman saya banyak di sini. Nggak usah khawatir, dijawab. Saya paling terakhir nanti. Siapa? Iya, aku mau tanya di 1 Korintus 8 ayat 6. Aduh, Biar- apa itu isinya? Buka dulu bro. Iya, biar saya 1 Korintus. Iya, biar saya bacakan ya, Bang ya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa 1 Korintus berapa? Sorry. 1 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang
yang oleh Dia segala sesuatu dijadikan dan hidup. Itu gimana pendapat itu? Ya. Yesus bukan yang kamu Tuhan. pahami? Ya. Yang kamu pahami? Ya, di situ Yesus bukan Tuhan. Yang kamu pahami sih itu aja. Masa di situ Yesus bukan Tuhan? Coba baca lagi. Disebut apa Yesus di situ? Coba baca lagi, ulangi lagi. Masa di situ bukan Yesus bukan Tuhan disebut? Coba ulangi lagi. Makanya kalau pakai baca bukan pakai mulut. Baca itu pakai mata. Coba ulangi lagi. Iya, Bukan aku mulut pakai ya. terjemahan. Iya, aku Iya, coba bukan- baca. Jangan pakai mulut, baca. Coba baca Oke, dengan saya mata. baca lagi ya. Ulang lagi. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, Yaitu yaitu siapa? Bapa, Terus yang daripadanya segala sesuatu ada terus dan hidup. Dan hanya ada satu Tuhan ya, kurios, Tuhan. Tuhan, Ya, Pak. oke Tuhan. Oke, saya mau ganjal dulu sebentar. Tuhan, kamu kunci. Istilah Tuhan di sini adalah istilah sama seperti kamu. Kamu kalau di rumah tangga yang menjadi tuan atas istrimu dan anakmu siapa? Kamu balita ya. Kamu jadi tuan di situ kan? Itu kamu di dalam rumah tangga. Ketika kamu dikerja di salah satu PT, kamu adalah direkturnya. Yang menjadi tuan di direktur perusahaan itu siapa? Kamu. Karyawan itu yang ikut terlibat di dalam karyawan itu yang ikut terlibat. Tetapi tuannya siapa? Kamu yang di situ. Tuan daripada direktur itu kamu. Dengar dulu, dengar. Itu namanya domain ya, kedudukan, posisi. Jadi kedudukan ini ada pemilik posisi yang tinggi, tuan. Terus kamu pemilik sekolah, berarti kepala sekolahnya kamu itu disebut tuan ya. Pada masa itu seperti itu. Kalau istilah-istilah yang sudah lama itu ya, EYD, ejaan yang disempurnakan itu tuan disebut seperti itu ya. Nah, tapi kalau dia Yesus itu sebagai penguasa pencipta atas alam semesta, berarti dia Tuhan atas seluruh alam semesta yang menciptakan langit dan bumi. Maka dijelaskan segala sesuatu dari dia, berarti dia penguasa atas alam surga dan bumi. Kalau dia penguasa disebut Tuhan, ya, berarti dia adalah Tuhan. Itu maksudnya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Sudah, Tuhan seluruh dunia ini dia di atas segala Tuhan. Segala Tuhan. Sudah dijelaskan itu. Ya, Oke. saya tambah itu kan. Itu nggak boleh sebagai Tuhan loh. Saya nggak boleh sebagai Tuhan. Gini, Kalau gini, kita lihat di Wahyu. bro. rusak capek lah kau. Kenapa itu dituliskan Tuhan, bukan Tuhan, yaitu Yesus Kristus? Karena ada sambungannya yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Tuhan siapa selain Tuhan itu segala sesuatu bisa dijadikan? Dan karena dia kita hidup. Nah, yang memberi hidup siapa? Tuhan apa Tuhan? Kau membedakan. Saya tanggapi ya, karena ya saya tanggapi dulu. Nah, Tuhan ini adalah penguasa sesuai dengan Wahyu 3 ayat 14. Penguasa ciptaan Tuhan, ya. Kalau saya Tuhan dari perusahaan saya itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Tuhan dari perusahaan saya itu yang bisa. Anda nggak bisa menjelaskan sesuatu yang bukan kitab Anda, ya. Anda ngaur, ya. Jadi Anda ngaur. Kalau Ini Anda gimana, ngaur, ya jelas dong ngaur Anda. Udah jelas di situ yang menciptakan segala sesuatu yang ada Ya, di kita bumi itu pakai siapa? terminologi kata loh, Pak. Justru Oke, karena pakai terminologi lah. terminologi kata. Karena Betul, terminologi lah. Iya, Di karena Al-Quran, terminologi lah. Orang Islam juga sering mengatakan Gusti Allah. Itu gimana tuh? Gusti itu kalau di dalam Oke, etimologi oke, bahasa, saya tanggapi Gusti ya, bukan Bang, ya. Tuhan loh. Sabar Nggak kamu. usah, tanggapi. nggak usah ketanggapi, Aduh, nggak ada jangan nilaimu, lah, nggak Pak. ada nilaimu. Nggak usah kau tanggapi, nggak ada nilaimu. Kenapa saya bilang nggak ada Ini loh, nilaimu? Kamu jangan aja yang mengerti. takut lah, Pak. Bukan, Ini terminologi kamu aja kata salah. loh. Enggak, terminologi Oke. kata yang rancu. Kamu aja salah mengerti ini. Sudah dijelaskan tadi sama si pribadi. Ya, itu jelas sekali tadi. Segala sesuatu itu dari dia, untuk dia. Itu menunjukkan tentang apa? Segala sesuatu, ya artinya dia menciptakan berasal dari segala sesuatu itu dari dia. Nah, dan untuk dialah kita hidup. Ya, olehnya segala sesuatu telah dijadikan karena dialah kita hidup. Itu jelas sekali balita. Olehnya segala sesuatu Tanggapi dulu dijadikan. Gusti tadi apa ya? Nggak usah aku tanggapi. Dengar Aduh, kata-kata Pak. saya. Aduh. Nggak ada ilmunya. Saudara, olehnya lah segala sesuatu dijadikan. Jadi apa yang nggak dijadikan di bumi ini? Itu yang jadi pertanyaan sama kamu.
Apa yang nggak dijadikan? Semua dijadikan oleh dia. Kalau dia menjadikan, berarti dia siapa? Jangan kau bilang hanya Tuhan aja, dia adalah pencipta dan penguasa. Itu baru benar. Jangan kau Iya, saya jelaskan ngobok-ngobok. pakai ayat, Pak. Nggak usah kau Saya jelaskan. jelasin. Nggak usah kau jelaskan. Pertanyaan Ya. saya, Kalau untuk tentang dirimu yang ditanya orang boleh. Kalau kau jelasin iman Kristen, jangan coba-coba. Kamu artinya tafsiran bebas dan kamu nggak bisa oke, kita mempertanggungjawabkan pakai ini. KBBI, Bang. Iya, kita pakai KBBI. KBBI aja ya. Nggak usah kau pakai KBBI. Balita. Saya Gusti. anggap kamu tuan aja lah, tuan balita. Nah, apakah tuan balita menjadikan sesuatu ini, segala sesuatu, dan apakah tuan balita karena tuan balita kita bisa hidup? Oke, Enggak saya tanggapi mungkin. ya. Hanya Tuhan. Saya tanggapi. Nah, Iya, saya tanggapi ya. Oke. Nggak usah kau Jadi gini, Bang. tanggapi. Kalau kau mau nanya, nggak usah kau tanggapi. Kenapa saya bilang saya nggak izinkan tanggapi? Ini sudah menyimpulkan salah. Nanti diturunkan pencipta itu menjadi ciptaan. Itu sudah jelas berbeda. Pencipta tetap pencipta. Jangan kau turunkan jadi Iya. ciptaan. Pak Pasti itu, Kudus, pasti itu. Pak Kudus gini, biar Iya, Pak, kita pakai KB. tahu Islam ini seberapa pinter sih Enggak. gitu loh, maksudnya pemahamannya. Enggak, dia ngawur, Mute, Pak. ngawur. Jangan Percaya lah, kata takut, saya, Pak. kata saya Udah nih, ngawur, mutar-mutar kamu, ngawur. udah mutar-mutar Dia putar-putar, Balita. ngawur, Aku- ngawur kita- Saya pemahamannya. jawab pertanyaan kalian, kan kalian bertanya sama saya. Saya jawab. Ya, kalau enggak, saya tanya Jawab. dengan Al-Quran aja. Lebih bagus tanya Al-Quran. Kalau kau mau menjawab tentang kitab kita, kamu nggak bisa bisa. dipertanggungjawabkan, nggak bisa. Tapi kalau kitab Makanya kamu kalian nggak ditanya pakai ya, KBBI silakan. menerjemahkan Alkitab, Pak. Karena Ya. Alkitab kita bukan KBBI. Kitab kita bukan Oh. KBBI. Itu Alkitab firman Allah, bukan KBBI. Bukan buku-buku Ya, biasa, bukan diterjemahkan buku melalui pengetahuan. apa, Pak? Oh, itu diterjemahkan dari teks aslinya, Kurios, Yunani. Silakan. Itu tentang Tuhan. Oke, kurios itu diterjemahkan jadi apa, Pak? Tuhan. Tuhan. Oke, dia. Theos diterjemahkan jadi apa, Pak? Theos itu adalah Allah. Bukan Udah Pak, Tuhan. nggak usah diladenin, nggak usah diladenin. Ini Mati di situ, Makanya. Pak. Ya udah Jelasin. jelasin Mati aja di lah situ. Gustimu, jelasin Gustimu gimana? Oke, saya kamu itu tanggapi, nggak, Gusti ya. kamu itu sudah kehilangan ketuhanan. Dengar nggak? Pertanyaannya Theos, Logos. Oke, Gustimu, Iya. Gusti Orang nggak tahu gimana? apa-apa kok. Ini nggak tahu apa-apa nih, tapi sok menerangkan. Lihat nggak tahu apa-apa. Aduh, Kita Pak. buktikan. Pak Gusti, Kita saya- buktikan. Oke. Nggak tahu apa-apa dia ini. Misi Pak Kudus, Pak Kudus, saya permisi mau Pak Kudus. tanggapi Diam kok. dulu Balita, Ya. diam dulu. Ini ada Gurunda Suma ini mau dibawa ini. Bagaimana? Nggak perlu, mau nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Ngapain tuh apa dia? Bukan ngapain, ngapain? Dia Nanti minta jadi permintaan aja, merusak. nggak apa-apa Pak. Ah, biarin aja. Pak Kudus, Dia minta komentar permintaan. ya. Iya. Aduh, Kami- harus kami- percaya diri Dengar, Pak Pak Kudus. Jondra, minta permintaan aja. Gak Harus apa-apa, Pak percaya Kudus. diri Kita dong. layani dia, kita layani. Kami tidak perlu diakui oleh siapapun ya. Betul. Dan Iya, iya. keimanan kami tidak tergantung pada tokoh, pendeta, Iya, imam siapapun iya, tidak. keimanannya Bapak Kebenaran kami, membantah dari kebenaran sendiri. ya, kebenaran Sudah, kami, itu. kebenaran Fakta kami itu, hanya Pak. Alkitab saja, bukan Juma, bukan pendeta, bukan Tadi imam. dalilnya Alkitab disebutkan saja. Bapak bantah Alkitab saja. semua. Ya. Tidak dijelaskan, tidak Ya. Dengar, nanti Juma itu ngaur-ngaur di sini tafsirkannya. Jadi mau menang sendiri. Nanti kita buang juga. Aduh, tidak, Pak, Masalahnya itu kita dalil. buang. Dia mau Enggak, dapat kita kan suara. sudah. Dalilnya Zuma itu kalau itu Gusti dalil tadi, Pak, pasti gimana, Pak? salah-salah ngasih dalilnya, percuma. Iya, Biarkan saya aja sudah Pak dia tahu. jelasin kata Udah Gusti sering. tadi. Nah, coba, Gusti biar coba. saya jelasin ya. Ya, Oke. Gusti jelasin. Oke, kasih saya waktu. Oke. Ya, jelasin. Ya. Gusti, Lord, Kurios, Rob itu sama rumpunannya semua bisa menjadi Tuhan, bisa Oke. menjadi Tuhan. Ya, itu terus? tunggu dulu. Terus? Ya. Theos itu diterjemahkan menjadi Gusti, Tuhan. Gusti. God Aku tanya diterjemahkan Gusti. menjadi Aku Tuhan. tanya Gusti, bukan Theos. Gusti, pakai kupingmu. Gusti itu rumpunan katanya Lord. Oh. Ya. Kurios. Tapi di sini nggak ada. Oh. Etimologi Gusti nggak Berarti- nggak setara. Berarti di Quranmu juga Rob itu Wah, juga sama gimana Tuhan nih? juga. Aduh, Rob di Quranmu jangan juga ada Rob. takut dong, saya mau menjelaskan Kok loh. takut di Quranmu juga ada Rob kok? Takut di Quranmu banyak Rob disebut. Gusti Prabu Takut. bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi Tuhan. Ngatur Iya. ngaur Itu- kau. Kan? itu Berarti benar sesuai katanya yang dijelaskan Pak seperti Kudus Lord. tadi sudah menampar Tapi, itu kamu balikin Theos loh itu tadi. tidak bisa Enggak, tadi kamu dikasih bilang menjadi Gusti bisa Tuhan. jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Kamu bilang tadi Gusti Enggak, bisa jadi itu Tuhan, menjadi Tuhan. Terus Pak Kudus bilang tadi Teman, Kurios bisa jangan- menjadi Tuhan dan Tuhan. Selesai kan masalahnya? Masalahnya di mana lagi? Sudah. Mute lah saya. Iya. Iya, kalau Siapa- ada siapa yang mau?
Kalau Aku. ada Siapa yang banyak siapa yang Tuhan, Iya dong. Soalnya dia merasa Siapa yang- terasa. Dengerin dulu lah. Oh. Kalau lagi diterangin, dengerin dulu lah. dong. kalau Iya, ada Balita. Tuhan, ya kalau ada kumpulan Tuhan, lalu ada paling tinggi di antara Tuhan itu apa namanya? Tuhan. Saya kasih lihat. Sembahyang itu kata Sanskerta sembahyang, sembah kepada Tuhan. Nah, kenapa? Kurios itu kan menunjukkan siapa dia, gelar dia di antara para Tuhan. Jadi Tuhan, begitu. Di Quran aja juga terjemahannya Tuhan. Oke, Quran sekarang aja saya bilang Tuhan tanggapi itu ya. Tuhan. Saya baca ayatnya, Pak, ya. 1 Wah, ngaco Korintus 8 Ini orang mau ngajarin saya, mau ngajarin kita, tapi nggak benar. Aduh, jangan Nggak takut benar. lah, Pak. Bukan Kamu takut, ini orang. Lah. Kau Kamu kemasukan gini loh kesurupan. bro, kamu kemakan narasi kamu sendiri. Kamu bilang Kurios itu nggak bisa jadi Tuhan dan Tuhan, hanya satu. Bisa. Terus kamu, nah, oke, Lord Gusti. juga bisa. Nah, terus Gusti terus juga yang bisa. 1 Rock Korintus juga bisa. Iya, Korintus yang kamu bawakan tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Kudus. Terus kenapa kamu masih berpolemik? Iya, waduh, kalian nggak ngerti. Hanya ada Paulus bilang hanya ada satu Theos. Theos itu diterjemahkan menjadi God. God itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Makanya Tuhan itu gelar. God sama Allah sama enggak? Bukan menjadi Allah. Itu loh. Iya, Allah God itu kan sama Allah terjemahan sama LAI. enggak? Hah? Sama. Terjemahan secara Makanya dibilang harfiahnya Tuhan. God sama Allah sama enggak? Terjemahan secara Nah, oke, harfiah. oke, terus Oh, nggak terus bisa itu begitu benar. dong. Belita, Hindu. benar. Ya oke, terus bagaimana? Itu benar yang kau bilang. Terus lanjut. Hindu tidak memakai kata Enggak, Allah jangan untuk kau bilang menerjemahkan Hindu. dari God. Kamu jangan bilang Hindu. Ya. Tadi God itu memang betul. Itu tadi kau sebutkan tadi gelar. Terus selanjutnya apa? Oke, Apa? God itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Pak, sabar, Pak. Betul. Sabar, Jadi sabar. Tuhan Betul. artinya di satu Balita. Korintus. Tunggu dulu. Balita. Enggak. Aku tanya sebentar. Kamu Ya. Islam Kristen? Islam dia itu Islam. Kamu Islam Kristen? Ya udahlah, jangan Kamu tanya Islam itulah. Kristen? Kita langsung Enggak, sini kamu aja. Islam Kristen? Islam dia. Oke. Kamu Islam Ya, Kristen? saya Kristen. Saya Kristen. Nah, ngawur kali Berarti kau. ini oneness nih. Nah, Saya ya bukan udah honest. turun. Aduh, Nggak takut jangan berguna. kalian takut. Gitu lah, Pak. Dari tadi Kita bilang diskusi. ini Menggunakan ngapain? terminologi kata loh. terminologi kata bukan iman kami. Loh, Iman justru kami, itulah, Pak. iman- Anda melecehkan iman kami. Yesus, Pak. Enggak. Itu Enggak loh, ada dengan melecehkan mengatakan- Yesus. Enggak ada Iya. melecehkan Yesus. KBBI Oke, itu kita baca lagi ya, Pak, ya. KBBI itu muncul tahun 1978. Sedangkan Alkitab kami udah ada di abad pertama. Loh, kok bisa tunduk kepada KBBI? Berarti KBBI dan terminologi kata bukan keimanan kami. Keimanan kami diterjemahkan atau ditujukan lewat KBBI dan KBBI bisa salah. Mantap. Oke, kita mau Mantap. KBBI ya. Kamu udah gimana? Kita pakai teks asli gimana? Dengar, kamu sok-sokan kayak gitu aku nggak bagus ya. Sok-sok ngajarin kami. Kami tuh bukannya di KBBI yang kami ikutin, tapi Alkitab ya sudah jelas tadi. Yang dibilang ngopi rohani itu udah jelas benar. Nggak usah kok ngoceh-ngoceh lagi ngaji. Kita diskusi lah, Pak. Diskusi santai. bukan diskusi. Belajarlah Kamu dulu. beda. Kamu Iya. belajar dulu sini. Saya kamu bisa ajarin. Ada penyusup. Ada kesan sesat. Ada penyusup. Jangan gitu loh, Pak. Ya. Kita, aduh. Kalau- Oke, saya terangkan ya, Pak ya. Nggak usah. Nggak Nggak usah. perlu. Nggak usah. Nggak perlu. Nggak perlu. Harusnya kamu di sini jadi berkat. Ini bukan menjadi masalah kamu di sini. Masa orang Kristen kayak begini? Polemik dia mah. Makanya Jadi tanya polemik kamu. apa dia? Iya, buat apa kamu jadi Kristen kayak begitu modelnya? Untuk apa kau berguna nggak begitu caranya? Nggak ada. Pak Kudus, Aneh lah. Wanes ini nanti kalau ditanya ketika Allah Yesus dicobai 3 kali itu yang dicobai siapa? Yesusnya atau Allahnya? Pasti mereka bilang Allah. Allah dicobai. Masa pencipta dicobai ciptaan? Aduh, Anes. Apa dia Kristen ngaku-ngaku Kristen tapi tidak percaya Kristus? Aduh. Dia oneness ya. Tidak percayakan bapak-bapak Bertunggal. gereja. Apostolik, astaga. Makanya pengen tahu. Apostolik. Oh, Wances. Iya, kasihan. Bisa naikkan Bang Zuma di bawah, Bang. Naikkan Bang Zuma. Kenapa? Kau datang ke sini hanya untuk bilang kayak gitu? Ngapain kamu nyuruh-nyuruh kami? Kamu juru bicaranya. Kalau berani. Nggak usah kesini. Kamu juru bicara. Kok sampai ngemis-ngemis gitu? Siapa itu yang ngomong gitu? Dia mau cari Sampai ngemis. koin. Cuma naik ke sini, cuma naik kok minta koin. Kalian kan umat-umat Naik bodoh yang mau cuma cari ngasih koin ke dia. Buat angsuran mobilnya.
Katanya udah kaya. Katanya udah ini jualan krem. Kalau dia benar nggak apa-apa. Coba nggak apa-apa kita masukkan. Kalau nggak benar saya turunkan, nggak apa-apa. Kita juga Kagak ingin ada, terima Pak. dia. Nggak ada permintaan, ngapain? Kita cari-cari Nggak dia. apa-apa. Buat Nggak apa? apa-apa. Kita bukan takut kok sama dia. Silakan. Kalau benar silakan. Nggak ada. Halo, Hai. Juma. Hai, gimana kabar? saudara. Assalamualaikum. Halo. Sama. Kudus. Assalamualaikum Gurunda. Kamu sudah kenal saya atau belum? Sudah kenal saya belum? Saya baru lihat bang. Saya cuma mau diskusi ringan dengan abang aja nih. Itu nggak perlu diskusi, maksudnya begitu nggak bagus. Di sini ada teman-teman kita berdiskusi bersama-sama. Nggak Saya perlu maunya dengan saya. abang. Ya, Oh nggak boleh, nggak boleh Nggak, begitu. saya usah. cuma mau nanya. Nggak usah. Nggak usah. Memang kelakuan kamu di room lain kami belum tahu. Kelakuan kamu di room lain Kita kami tahu. belum tahu. Kenapa Kelakuan emang? kamu di room lain, kelakuan kamu di room lain kami belum tahu emang. Kelakuan Ya, kamu di nggak room lain apa-apa. kami belum tahu. Juma, diskusi ini nggak apa-apa. Tapi yang penting diskusi kita santun. Satu. Oke, iya. Kedua, saya orangnya tahu sendiri. Saya tegas, tidak ada polemik di sini. Oke, Ya. baik. Tidak ada polemik. Kalau ada polemik sedikit, kalau ada bohong dikit, saya keluarkan kamu. Silakan Oke. kamu tanya di sini, teman-teman ada siap di sini. Kamu tanya Saya apa maunya silakan. abang. Nggak apa-apa, Saya maunya Juma. abang. Oh, kenapa harus saya? Emang saya siapa? Saya orang karena biasa aja. Anda merasa paling hebat di sini tadi kan? Nah, Siapa itu yang bilang? kucari. Wah, Yang berarti kucari Anda itu salah. yang menguasai Dan- Bible. Saya cari orang yang menguasai Bible, bang. Naik Ini aja salah. dikeroyokin. Kenapa? Kamu sudah Abang memfitnah. takut. Bukan, Kasian kamu deh. sudah. Oh, ya udah, kamu ya udah. sudah Yang memfitnah. lain diam. Enggak. Yang lain Kamu diam, sudah yang lain diam. Yang kamu lain kamu diam. sudah menghina saya. Maaf sebentar Pak Kudus. Biar saya Kudus dengan tadi- Bang Kudus. Ya. Biar saya dengan Bang Kudus. Iya ya sebentar. Tadi saya mengutip Kamu kata bukan siapa-siapa Bro di Juma sini. ini katanya Bible ya, katanya Bible. Jadi dia harus menggunakan bahasa Inggris ya. Bible itu kan bahasa Inggris loh. Ya harus pakai bahasa Inggris ya. Terserah Oke, Anda. jangan pakai bahasa terserah Indonesia. Anda. Terserah. Saya dengan Jum. Bang Kudus ya. Juma, Saya enggak, dengan Bang gini Kudus Juma. ya. Boleh ya, Kau dengar deh, teman-teman kau yang bukan lain. kau bukan yang ngatur, kamu siapa? bukannya dengar, bukan yang ngatur di sini, bukan kamu di sini, yang ngatur itu Oh ya kami udah di ya. sini. Saya maklum Dengar kalau dulu, abang dengar. takut. Ya udah silakan yang lain, silakan. Kok takut? Abang Ya, istirahat dulu kalau jadi, gitu. Abang istirahat. Kok takut? Bang Aneh Kudus lah kamu. istirahat. Jadi Istirahat dulu. Istirahat. Ya. Takut dikeroyok pikirnya. Kami nggak keroyok. Jadi Enggak, gini, karena dia enggak, tadi sebentar, bilang Bible, kebetulan saya menguasai dalam bahasa Inggris. Biar Enggak, saya bukan jadi soal lawan. itu, Oke, enggak, Nanti enggak. bahasa kalau Inggris gitu ya. kita pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesianya Bible apa? Apa ya? Enggak tahu. dengar. Dia nggak Juma. Kalau kau bertanya aja sama Mama Sanggul. Bahasa Indonesia Bible apa, Bang? Jawab. Jadi gini, kau bertanya sama kami, Mama Sanggul kau tanya, dia moderator sini. Oke, Oke, baik. kita mulai sekarang, silakan. Oke. Jadi baik-baik aja, Oke. nggak usah kita Oke, merasa oke. diri kita paling hebat. Saya bukan orang Baik. hebat di sini ya. Oke, silakan. Apa yang mau kau katakan, Juma? Jangan main mute dong. Enggak, ini ada Saya nggak pernah mute. Jangan main mute. Jangan main mute. Oke? Siapa yang main mute? Oke. Pertanyaan saya yang paling mendasar. Barasa Apa amin. Oke. dasar pijakannya Kristen agama dari Barat ini mengambil kata Alkitab menggantikan kata Bible atau Biblika dalam bahasa aslinya? Silakan. Iya. Jadi itu terjemahan. Tidak ada masalah terjemahan. Jadi terjemahan itu tidak ada masalah. Kenapa? Biblika Kenapa artinya apa, masalahnya Bang? Biblika artinya dalam bahasa Indonesia apa, Bang? Biblika. Ya. Ya, Biblika itu suatu ilmu tentang teologi ya. Jadi tentang mempelajari tentang Alkitab itu sendiri. Ya, Loh, kok jadi silakan. ke Alkitab? Kok lari ke Iya, Alkitab? Alkitab. Alkitab itu Iya, bahasa iya. Arab. Alkitab bahasa Arab. Kitab Hah? Anda diterjemahkan Itu kan- ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Arab? Jawab. Saya Jawab. tanya, bahasa Alkitab Arab itu memang Arab itu punya kamu apa? Saya Arab itu tidak bahasa ke situ, seluruh dunia. Abang. Oh, Saya tidak iya ke situ, benar. Bang. Iya, Saya sekarang cuman- saya tanya, mengapa Anda memisah-misahkan Arab itu hanya untuk khusus orang Arab? Bukan Nggak itu bisa, itu arahnya. untuk seluruh Kalau dunia. Anda punya Ya. intelektual tinggi, pertanyaan saya, Biblika itu Justru- masuk dalam bahasa justru- Indonesia artinya apa? Justru itu. Kok Kristen menggunakan kata Alkitab? Justru itu. Jawab Justru dong. karena itu. Saya Anda tunggu nggak bisa jawaban. membawa kita. 1, ya, 2, Anda nggak 3, bisa 4, membawa 5, 6. 4, 6 orang di sini 10, saya ya. tunggu jawaban. Saya diam, Wah, silakan. nggak bisa. Anda nggak bisa. Anda nggak bisa menyuruh kita mengikuti Anda. Nggak bisa.
Pertanyaan Ya. sederhana, Biblika, Bible, kenapa bisa jadi Alkitab di Indonesia? Jawab. Ya, Anda nggak bisa dong menginikan Anda. Bukan saya, bukan ini. saya. Andanya yang saya tanya, minta jawab. Kenapa agama Kristen Jadi- yang dihatangkan jadi oleh teman-teman Belanda dengar. dan Portugis menggunakan kata Alkitab? Jawab. Saya tunggu. Memang Itu kesalahan pidana apa kalau Alkitab jadi Bible atau Bible dari Alkitab? Iya. Kesalahan pidana Kenapa emang? apa? Biblika itu benar, Biblika itu untuk usaha menyelidiki satu sejarah dalam kitab. Tapi apa masalahnya dengan Anda? Saya infokan gini, kalau agama Anda itu agama benar, harusnya menyebarkan agamanya dengan cara-cara yang benar. Pasti salah. Saya Betul. tanya Memang harus dengan Bible, kenapa Bible jadi Alkitab? Itu loh pertanyaan sederhana. Bukan Kenapa Bible, bisa? bebas. Kamu aja nggak bisa membedakan antara Bible dengan Biblika. Anda nggak bisa membedakan Bible dengan Biblika. Percuma, Anda Pak. so ngajarin, nggak bisa membedakan kamu. Salah kamu nggak bisa membedakan. Ini nih, hei teman-teman, dia nggak bisa membedakan Biblika dengan Bible. Gak usah di-mute, gak Sudah usah jelas. takut. Ya karena nggak bisa membedakan. Gak usah di-mute ya. Gak ada yang mute. Nah, Oke, Bang, Anda itu belum sampai. izinkan saya Anda bicara. Izinkan saya Anda itu bicara. belum sampai. Anda Ya, belum sampai oke. pengetahuan Anda. Anda Lalu belum kenapa sampai. Anda sampai penjelasan Anda? Mana penjelasan Sekarang Anda? tahu Mana nggak? penjelasan Anda? Anda Mana tahu penjelasan nggak Anda Bible tentang Alkitab? Anda Kenapa tahu nggak kitab Bible Anda dengan yang Biblika? berasal dari bahasa Yunani jadi Alkitab? Jawab. Salah dia. Anda tadi belum tak jelaskan. Anda samakan Bible dengan Biblika. Beda. Itu dia nggak Kenapa bakal kitab dijawab, Pak. bahasa Nggak bakal Yunani dijawab. menjadi Alkitab? Jawab. Bahkan Salahnya jawab dia gimana? misalnya dia Salahnya misalnya gimana? tanya doang. Dia Bisa nggak jawab tahu dia. doang, Ternyata tapi jawab dia nggak orang iso. ngopi. Dia Jangan nggak bisa di-mute. membedakan. Dia Jangan nggak bisa di-mute. membedakan. Jangan di-mute. Dia nggak bisa membedakan. Kalau Yang Al-Quran berarti kan ya, jelas, dia nggak bisa nama membedakan. Al-Quran kan jelas. Al-Quran itu jelas dari Dia dulu nggak namanya bisa Al-Quran, udah pernah berubah membedakan. kemanapun Dia namanya nggak bisa Al-Quran. membedakan. Dulu, Dia nggak bisa membedakan Biblika dengan Bible. Dia nggak bisa membedakan. Kenapa kitabmu jadi Alkitab? Gak ada jawaban. Dia nggak bisa membedakan Biblika Gak ada dengan jawaban. Bible. Gak ada jawaban. Cuma Gak ada pemahaman jawaban. segini. Gak ada jawaban. Pemahamanmu segini. Coba. Pemahaman Gak ada nggak jawaban. Jadi Kristen itu hanya bisa tipu-tipu gitu. Oh ya tidak. Hah? Iya, kalau tidak tipu-tipu kenapa namanya Alkitab? Tipu-tipu Bukannya yang gimana? tipu-tipu anu. Kenapa menggunakan nama? Bukannya Saudara, anu. kita nggak mau dibawa rule kepada dia. Dia dibawa mengarahkan kepada dia. Kita Ya ketawa, jangan. saudara. Kita tahu Jangan mau, dia jangan. penggiringan opini. Ah, itu saudara-saudara. Surat Di situ surat kelemahan kabar, dia. surat kabar kok dijadikan sebagai Alkitab? Nah, itu kan koran, itu koran. Al-Quran. Surat kabar kenapa Al-Quran. jadi Kami Alkitab? Alkitab. Oh, kalau Al-Quran beda. Ah, Ada Juma. sekarang kamu PR. tunjukkan kepada saya kenapa kitabmu, kenapa kitabmu Juma yang bernama saya Alkitab kasih. di Indonesia? Juma. Namamu kau bisa kenapa jadi bedakan nggak? Kudus? Kau bisa Kudus itu bisa apa bedakan dalam nggak? bahasa Yunani? Kok kados, kados. Kados Iya, bahasa kados. Yunani? Iya, kados, iya. Iya, kok ketawa kados? Dia nggak tahu Pak. Dia nggak tahu Pak. Nggak Percuma. tahu dia, iya, kados. Dia nggak tahu. Dia Kados nggak tahu bahasa kados. Yunani. Dia nggak Kados. tahu. Yakin? Iya, kados. Yakin. Jadi kalau dalam Anda nggak dalam ngerti kata apa-apa, Anda. Roh Kudus apa? Roh Kudus apa? Tunggu. ternyata Roh Kudus dia enggak. Ternyata dia nggak punya ilmunya, teman-teman. Dia mau Iya, ngetes saya, dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya ilmu, saudara-saudara. Malu, Kados saudara-saudara. bahasa Yunani. Iya, Kados bahasa Yunani. Artinya dipisahkan. Ya, Anda nggak tahu sama sekali berarti. Teman-teman, apa ini si Juma nggak tahu apa-apa bahasa Oke, Yunani aja nggak tahu. sekarang dia. kamu Kok tunjukkan oke? Kamu akui dulu, kamu nggak tahu apa-apa. Ya, ngopi. Dia nggak tahu ngopi. Malu dia, malu. Coba Roh Kudus bahasa Yunaninya apa? Malu dia. Roh Kudus bahasa Yunaninya apa? Masih aja ngeyel. Dia nggak tahu apa-apa. Dia mau cari-cari. Kalau udah salah dia cari-cari pertanyaan baru. Biarin, Sekarang biarin. saya tanya. Alkitab kamu nggak sanggup. Kudus kamu nggak. Dia. Kamu Kayak nggak sama ngerti apa. Sekarang Bang saya Meta tanya. juga gitu, Setelah muter-muter. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Juma, terus apa yang dikerjakan Tuhan setelah menciptakan langit dan Agamamu bumi? palsu, semuanya palsu. Nama kitabnya Jangan mau dengar teman-teman. Nah, ini, dia ya kan? dia Ini itu kelakuan dia memframing, kan? dia lain kayak gini nih. Dia Menghujat. memframing. Dia menghujat, Kelakuan dia memframing. lain kayak gini nih. kitabmu Coba palsu, Satu, agamamu palsu. dua, Juma, Menghujat kan? Tuhanmu Juma. palsu. Menghujat dia, Nah, menghujat. itu kelakuan dia di rumah kayak gitu tuh. Tuh kan begitu. Kelakuan orang gila itu di rumah kayak gitu emang. Agak Dia menghujat telah ya. dibayar butuh Dia itu nggak- tuh. Dia nggak bisa. Emosi Ngopi, kenapa ngopi. suka gitu ya? Dia nggak bisa membedakan mana Biblika, mana Bible. Makanya Kaget aku kok nggak bisa beda. Dia pikir Biblika itu Bible.
Makanya saya bilang, aneh Itulah, kalau ini. itulah junjungan kalian itu tadi. Enggak, pertama kan tadi saya bilang, Pak Guru, maaf saya potongnya. Tadi kan dia bilang, ayo kita bahas Biblos. Kebetulan saya bilang, oke, Biblos itu bahasa Inggris kan. Ayo saya ajak kamu dalam berbahasa Inggris. Oke, dia dialihkan dia ke bahasa Indonesia. Dan situ saya udah malas. Iya, cuma apa dipakai bahasa Inggris. Itulah kualitas guru kalian ya. Itu ya. Kan sudah saya baik-baik nih, guru kalian saya tantang dalam bahasa Inggris. Dia tiba-tiba lari ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya Biblos apa? Jadi kenapa dia menang di dalam buka Komal? Karena dia menentukan. Kalau kita di sini kan kita yang menentukan. Makanya dia menang terus. Ya, ya. Sampai sekarang saya bingung itu kenapa tiap kali emosi sebelum kabur pasti cucut kabur. Nah, dia tuh ya tadi Kita itu guru kasihan. Justru kita kasihan sama si Juma ini. Dia masih muda sebenarnya, orangnya baik hatinya. Dia masih baik orangnya. Saya pikir dia orangnya jahat, dia baik orangnya. Jujur aja dia orang baik teman-teman. Saya udah ngelihat orang baik itu. Saya merasa ini orang perlu ditolong justru. Karena dia banyak nggak tahu dia maksud dan tujuan hidupnya. Benar, dia nggak tahu tujuan hidupnya. Jujur aja saya ngeliat. Dia orang baik sebenarnya, ya. Oke. Jadi justru saya mengasihi dia. Kok anak muda nih ganteng gini kok bisa tersesat ya? Dia kan hidup secara duniawi, Pak Godus. Iya. Masa kados aja dia nggak tahu. Seolah udah yakin kados itu. Ya yakin lah. Orang saya menggelutinya. Gimana sih kawan ini? Astaga. Dia ngajarin umatnya untuk bilang gitu, Pak. Dia ngajarin umatnya untuk bilang Biblos bukan Alkitab. Tapi ketika satu umatnya bahkan maha gurunya ditanya Biblos, oke kita minggir ke bahasa Biblosnya, bahasa Inggrisnya. Oke, ganti ke bahasa Indonesia kata. Enggak, yang lucu masa sama Biblika dengan Bible, aneh lah dia, lucu lah dia. Dia tanyanya bagus, apa itu Biblika? Saya pikir dia pengetahuannya luas. Ternyata dia nggak bisa membedakan antara Biblika dengan Bible. Wah, dipikir sama Biblika dengan Bible, ngopi sama dipikir. Jangan jauh lah. Sudah lihat ilmunya nggak ada kan? Islam yang di sini bilang kita harusnya panik, padahal lebih tahu Pak Kudus daripada apa junjungan kalian. Kasihan banget loh. Kalian dibodohin kayak gitu aja, masih aja tetap bersikukuh loh sama dia. Dia ini cuma mau cari koin tahu. Iyalah, cari koin, iya. Kasihan juga loh kalian dimanipulasi. Dia katanya dibaptis 5 kali sehari lagi, gimana itu? 5 kali sehari nggak tuh? Makan aja 3 kali sehari kok. Kasihan loh. Jadi dengar, Juma itu nggak ngerti bahasa Yunani, juga bahasa Inggris nggak ngerti. Jadi kalian juga kasihan juga kalian nggak ngerti. Tapi ini loh, sekolahnya 5 loh. Apa namanya S5 loh? S5, S Mambo, S Teler. Bukan. SMP, SMA sampai Satpam. Nah, dia nggak bisa, teman-teman nggak bisa kalau dia mengarahkan kita, nggak boleh. Kalau dia mengarahkan kita kalah. Karena dia sesuai dengan keinginannya. Dia menggiring opini, nggak bisa. Ini Ibu Mama Sanggul udah tahu. Jadi nggak boleh kita untuk diskusi sama orang ini menggiring opini ke arahnya. Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Untung kita nggak terpancing ya. Benar. Iya. Nanti ujung-ujungnya malah jadi diskusi atau debat satu arah itu enggak sebenarnya. Iya. Dia kan tapi jujur, saya senang dengan si Juma. Juma ini orangnya hatinya baik. Hanya masalahnya dia tersesat itu aja. Dia Juma ini hatinya baik, saudara ya. Saya senang dengan dia. Hatinya baik, cuman tersesat itu aja. Iya bijak. Aduh. Bedakan Biblika dan Biblos aja nggak bisa. Kasihan ya. Kasihan. Si Juma kasihan. Saya senang dengan Juma sih. Tapi aku senang dengan ketemu dengan dia. Katanya baru ketemu wajah dengan wajah. Nah. Ya. Iya ya. Pak, jangan terus jatuh hati loh, Pak. Enggak, bukan. Maksud saya bukan soal itu. Soalnya saya kasihan aja. Ada kasih. Oh, ya udah kalau ada kasih.
Soalnya di ajarannya dia kan ada laki sama laki. Masa? Nggak boleh. Nah memang kita nggak boleh. Ya boleh. Dosa. Ini si Dave Smith sudah dibuktikan biar kepanggil Dave Smith. Gimana Dave Smith setelah melihat itu jelas Dave Smith? Apa kau sampaikan? Salah sekali caranya begitu ajaran kasih Pak Kudus. Oh, Nah, kasih iya, juga memang. tidak. Bang Suma Ajaran kasih juga. tadi itu dia mau debat baik-baik. Enggak. Tadi udah kelihatan Makanya nggak baik. dia kok. begitu terakhirnya itu karena Anda semua. Bukan. Hilang. Ajaran Kau bela lah kasih. junjunganmu itu. Oke, Junjungan itu pernah kau kami yang bela. salah, Bapak. Kami yang salah. Baik-baik loh pertanyaannya tadi. Tapi Anda nih ajaran kasihnya begitu ya. Bukan. Ajaran kasih tidak membuat kami jadi bodoh, Pak. Jadi konyol. betul. Makanya Kita kamu harus berhikmat, tadi Pak. semua Kita harus itu dari- berhikmat. Dave Kalau Smith. kita udah tahu orang ini wataknya seperti apa di room lain dan di koma lain, kita harus berhikmat, bukan kasih Orang kasih Kristen lalu itu kita kalau jadi debat bodoh. baik-baik, Gitu. pasti juga Kami dengan baik-baik diinjek-injek nggak juga. bisa, nggak bisa. Nggak Smith, ada. maksudnya gini. Diinjek-injek nggak bisa. Sekarang gini, Pak Smith, Pak kamu Smith. tidak bisa jawab. Dengarkan dulu Pak Smith. Di dalam etika berdiskusi, Bapak paham nggak sih? Di dalam etika berdiskusi, ketika si A bertanya ke B dan si B menjawab, itu si A tidak boleh mengatakan, oh dalam perspektifku nggak kayak gitu, kayak Mana gini. tadi jawabannya? Pak Suma tadi memberikan pertanyaan tidak ada jawaban. Sudah Mana? dijawab. Loh, kok nggak Ketika jawab? si Juma Kamu kali nggak dengar. ketika si Juma mengorek Kamu nggak istilah dengar. kudus, Langsung Pak Kudus kan kita. sudah Tidak ada menjelaskan. jawabannya. Biblos sudah Akhirnya dijawab. apa? Juma tetap menolak kan? Sudah. Dave Ini Smith. si buta nonton si buta ini sama-sama. si Juma nggak bisa membedakan antara Biblika dengan Bible. Dave Smith itu yang saya ketawa, kaget saya. Ternyata bisa. Dan Kados aja juga dia nggak ngerti, soalnya dia nggak ngerti Kados dia nggak apa arti kudus. Kudus Bilang masalah Kados. itu Pak Dus. Kok masalah Dia mau baik-baik. enggak. Nah, kita digiring Kalau untuk baik-baik dulu ya sekarang. Kalau dia baik-baik Iya. kesiani kok. Kalau baik-baik. Dia tadi bertanya baik-baik. Kenapa? Cara bertanya dan itu tidak orang jangan diaya oleh siapa yang dikatakan, tapi cara bertanya seperti itu nggak bisa. Iya, Dan kasih nggak nggak bisa. Iya. Nggak bisa, Smith. Yang Smith dia nggak ngerti apa-apa, Smith ya. Kita sudah ngerti. Nanti boleh berikutnya masuk Kudus. Iya, Netizen yang berikut nggak Ya bisa. netizen biarin saja. Netizen yang mana? Iya. itu banyak itu netizen itu. Berikutnya bisa masuk. Itu pakai Dia akal Smith, netizen yang nilai. Dia Smith, kasih tahu sama dia persiapan dulu sebelum masuk ke tempat kudus. Jangan sembarangan Perlu dia juga. persiapan Pak Kudus. Asal dia mau diskusi baik-baik itu pasti baik-baik. Kalau dia baik-baik, Kalau dia belum kasar turun, caranya Pak belum Kudus, turun. pasti juga kasar. Enggak ada yang kasar, kamu enggak ada yang kasar. Enggak ada yang kasar. Kamu enggak ada yang Tadi kasar. memberikan pertanyaan, kenapa tidak dijawab? Kenapa tidak Karena dijawab? tanya. Masalahnya kamu dia jawab. mau dengerin jawaban nggak? Aduh, Pak. Masalahnya Mau dia dengar nggak? dengerin Dia jawaban masalah dia nggak mau dengar. Masalahnya nggak mau dengar The Smith. Masalahnya nggak mau Satu dengar. gini lah sekarang kita tanya Smith. Pertanyaan apa yang ditanya Juma ke Pak Coba. Kudus atau ke kita? Apa Ya, yang coba, tidak coba. kami jawab? Yang pendengaran kamu aja lah. Apa Desmond mau tanya apa dari Juma itu, coba kami jawab nih. Nah, coba kau jangan meleter aja. Kau pintar. Silakan. Itu Nah, kan nggak Alkitab, tahu itu apa-apa, kan? kata Alkitab itu bagaimana? Sudah dijelaskan sama Pak Ngopi tadi, sudah. Bibelnya Bapak itu kan dari asalnya dari Yunani. Kenapa langsung ada Alkitab di Indonesia? Saya Sudah dijawab jelaskan. sama Pak Saya Kudus. jelasin. Sudah dijawab Pak Kudus. Jelasin, Pak, Biblos ya, Biblos itu pertama kali merujuk pada bahan yang digunakan untuk membuat gulungan atau lembaran papirus. Itu menjadi buku. Buku itu ada isi naskahnya. Naskah itu dianggap suci dan naskah suci itu kami kumpulkan menjadi surat, menjadi kitab, dan kumpulan kitab menjadi Alkitab. Selesai. Apa yang salah? Apa yang susah? Alkitab itu dari bahasa mana, Cukuculo? Alkitab. Masalahnya Smith kamu nggak mau dengar. Masalahnya dia nggak mau dengar. Masalahnya nggak mau dengar. Kalau kalian mau dengar kan enak. Masalahnya turun. Mas mendengar. Maksudnya mereka Alkitab itu dari bahasa Arab. Sudah ngerti kalian? Itu mereka miliki seluruh dunia. Arab itu untuk skala besar. Seluruh dunia adalah untuk seluruh dunia.
seluruh dunia. Ya, Tuhan. Alkitab yang oleh Allah kepada para rasulnya maupun para nabinya. Udah, itu bahasa Indonesia itu loh. Baru bahwa Kristen itu bukan agama, tapi pengikut benar. Mana si Juma? Udah nggak ada. Ya,
ya. Syarat untuk masuk surga percaya kepada Yesus dan menyerahkan tunjukkan bahwa sebenarnya kalau pertanyaan ini ditujukan ke mereka, itu juga kena sendiri loh itu ke kitabnya. Karena Quran pun banyak varian. Iya. Banyak varian. Nah, jadi mereka nggak waspada dengan pertanyaan yang menusuk dirinya atau menembak kakinya sendiri. Loh, Alkitab pasti palsu. Kenapa? Ada banyak varian. Men, semua naskah kuno pasti punya varian. Nggak terkecuali Quran. Nah, waktu itu sempat diskusi dengan Bro Ardiansyah. Saya dengan Bang Erben, Bro Ardiansyah dengan Ustadz Dio. Saya tunjukkan perbedaan manuskrip di dalam Quran. Akhirnya apa? Ardiansyah berantem dengan Ustadz Wafi. Oh, nggak sejalan mereka ya? Nggak sejalan. Berantem dengan Ustadz Wafi. Seperti itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau bicara mengenai kritik teks, ya sudah, harus berani mengatakan bahwa kalau kamu menuduh bahwa Alkitab itu dipalsukan, maka tuduhan yang sama dengan keberadaan kritik teks itu harus tertuju kepadamu. Nah, dengan demikian kita berhasil membuktikan, ya memang Quran pun tidak lepas dari kritik teks. Monggo, selamat siang Bang Suma, kenalkan saya Jack Cita. Iya, semangat siang. Iya, saya Jack Cita. Masya Ya. Allah. Oh, ya ampun. Ya, salam Bang Suma. Ya, Ini kan salam, orang lama bro. ya. Iya, iya. Ini menarik ini. Lama kita nggak temanya diskusi ini. nih. Iya. Tolong versi lain dari surah Al-Fatihah dong ditunjukkan ke saya, Bang. Saya membacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tolong tunjukkan versi lainnya, silakan. Kamu buka. Kamu yang buka. Versi lainnya coba kamu tunjukkan ke saya. Coba kamu yang buka. Oke. Nah, Bang, saya akan tunjukkan yang non surat Al-Fatihah ya, Bang ya. Ya, surah Al-Fatihah dong. Surah Al-Fatihah dong. Saya nggak tahu kalau perbedaan di situ. Saya nggak tahu. Surah Saya Al-Fatihah bisa dong. tunjukkan di beberapa Surah diskusi kita Al-Fatihah dong. pertama. Tunjukkan ke saya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini yang mendunia. Ini yang mendunia. Alhamdulillah. Jangan ngerasa, jangan cari koin di sini. Jangan cari koin di sini. Kalau ada aku jangan cari koin. Bang, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Sebentar, Aurora. Aku izin. Aku yang kuasai room ini. Ya, versi lainnya tolong tunjukkan. Saya tunggu, silakan. Ya. Kalau mau diskusi jangan mau pakai modal ketawa, modal songkak ya. Kalau Saya nggak usah kau ceramai, oke? Ya. Sebelum Gitu. saya masuk ke tema, Yesus Kristus adalah Allah. Bang Sniper, saya turun, saya pakai akun Jack Cita. Saya pakai akun Tolong Jack Cita tunjukkan yang bisa share data. Al-Fatihah. Turun. Itu dulu. Oke. Gini ya. Nah, Gini. sebelum Diam. Kalau cara diskusi enggak. Kami nggak butuh sebelum saya minta pertanggungjawaban di sini. Dengar, kalau mau diskusi baik. Jangan Yesus adalah Allah. Sebelum diam dulu. ya, Ngerti sebelum nggak? saya permalukan kalian dengan tema Ngerti ini. diam nggak? Ayo, ngerti diam Kamu nggak? diam, kamu yang diam. Turun kau anjing. Sebelum Turun, emosi anjing. dia, keok, nangis.
Mau cari koin di sini, di sini nggak ada tempat cari koin. Cuma congor. Modal congor di sini, disuruh diam nggak bisa. Modal Kalau mau congor diskusi, itu. diskusi. Jangan modal congor di sini mau cari koin. Ya, kami nggak butuh orang sini. Apa? Udah nggak ada makan, mau cari koin. Itu si Juma tadi ya, Juma bahasa asli ya. diajarkan Muhammad itu Allah. Itu Juma asli tadi tuh. Amin. Ya asli. Oh, Dia mau cari koin. Kami nggak butuh di sini. Asli itu namanya asli itu. asli dia. Oh. Ya asli penipu. Itu Masa Muhammad dikatakan Allah mau SWT? naik itu Bang Jack kita. Iya, aku naikkan. Tapi kalau modal congor, turun. Yang Aku sopan tidak Juma, begitu. kamu sopan Juma ngomongnya. Iya, saya cuma bertanya. Ya, dia Tunjukkan dulu. versi Ya, aku juga mau bertanya Bang Suma. Boleh aku bertanya Bang Suma? Bang Jacknya naikin, Bang Saya minta Sniper. versi Al-Fatihah yang dia Diam katakan dulu. tadi banyak Diam, versi. diam, Kak. Kamu Bang diam, Kak. Sniper naikin dulu Bang Ya Jacknya, sudah. Bang Jack. Umat Sabar Bang penipu Suma. ini. Sabar Bang Suma. Ya kalian yang sabar, saya Bang santai Suma. dari tadi. Kamu yang Jangan penipu. panik, Allah Suma, itu jangan penipu. Ini Allahmu ini mengaku sniper penipu kenapa terbaik. dia mencret? Ya. Ya, Bang Suma? silakan. Jangan bilang Yang lain diam. penipu di sini. Aku kalau sniper nama- Yang lain diam. Yang Aku lain diam. kalau tembak aja kamu nggak bisa jawab. Yang lain Ya, diam. jangan udah congor. Diam dulu kalau mau diskusi. Jak Ceta menunjukkan Al-Fatihah versi dia. Ayo. Jangan mau congor. Diam sniper, pemakan Diam, babi. diam. Bukan kamu mau ngatur di sini, diam. Diam pemakan anjing. Diam anjing, menggonggong. Bang Suma, Anda itu penyembah batu. Pemakan Itu anjing jelas sekali. jangan menggonggong. Bang Suma, Anda Diam. Anda Wih, itu hargai penyembah temanmu. batu. Hargai Allahmu itu temanmu. dia penyesat. Hargai temanmu. Mau menunjukkan. Ngonta, turun kau. Udah mulai menghujat, belum apa-apa udah mulai menghujat. Sebentar Bang Sniper, izin, mohon dinaikkan Bang Zuma. Mohon dinaikkan aja sebentar, nggak apa-apa. Dia nggak mau diskusi Bang Jack. Dia nggak mau diskusi. Ini Bang Jack, Bagaimana kalau nggak apa-apa? Dia nggak mau diskusi dia. Dia itu penipu, penyesat sama Allahnya. Sebentar, Saya bawanya santai. Bang Jack, aku kasih naik. Tapi kalau orang modal congor nggak mau diam, ngapain kita mau diskusi kalau modal congor? Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ini nggak boleh, kesempatan kita Bang. harus Nggak bisa, kita nggak akan dapat apa. Ini ada 226 yang dengar. Ini ayat pertama yang saya tunjukkan dari tahun sekitar Ya, biarin aja, biarin 2019. Nah, ini ayat yang sama saya akan gunakan kepada Bang Suma. Nggak apa-apa. Saya minta surah Al-Fatihah. Silakan. Tenang Surah dulu, Al-Fatihah, tenang, satu-satu silakan. dulu. Satu-satu dulu ngomong. Ya, tunjukkan Jangan surah panik. Al-Fatihah. Yang lain Jangan diam. panik. Ini ular naga, diam dulu. Oke, baik ya. Nah, tunjukkan Ustaz Suma, surah Al-Fatihah, Ustaz Suma. silakan. Ya. Di mana saya bilang bahwa surat Al-Fatihah yang ada perbedaan? Loh, karangannya nggak sampai ke Al-Fatihah ya? Harusnya Al-Fatihah dong. Karena Saya Al-Fatihah itu tidak- yang mendunia. Coba. Memangnya saya sudah mengatakan itu dari mulut bibir saya tadi? Enggak. Harusnya guru-guru kalian yang ngedit itu harus kenapa Al-Fatihah Anda- dong. Al-Fatihah Kenapa dong. Anda Mana coba. memframing saya Anda yang mengatakan Al-Fatihah? Anda mengatakan bahwa Anda Al-Quran mengatakan. itu banyak versi kan? Loh, saya mengatakan Al-Fatihah. Tidak, tapi Mulut bibir Al-Quran. saya pernah mengatakan itu. Ummul kitab itu adalah Ya, Al-Fatihah. Silakan saya sudah Anda mengatakan tunjukkan. Tunjukkan dong, tunjukkan. Saya mengatakan Nih. Al-Fatihah. Tunjukkan di Apakah saya mana mengatakan Al-Fatihah? Anda dapat membuktikan Apakah saya surah mengatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah? Diam dulu. Nur Alim kalau bertanya Oke, diam. saya ulang ya. Sebentar Bang Suma. Ya, sabar Bang Suma. Atau kalau Ya, gitu surah sabar, Bang Al-Alaq. Suma. Coba tunjukkan. Kenapa Anda yang meminta? Oh, Saya harus akan karena yang tunjukkan punya kitab ayatnya. Saya akan punya tunjukkan kitab ayatnya. saya, Bung. Saya nggak Nih, Bang. bisa. Dengerin Bang, dengerin. Orang-orang 119 nih. Nih Bang, nih baca ini. Dengar. Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama diwahyukan. Silakan. Silakan. Dengerin Bang. Surah Al-Alaq. Saya minta surah Al-Alaq. 119. Surah Al-Alaq Anda tunjukkan itu adalah surah pertama yang diwahyukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi al-basiron wa natiron. Anda tunjukkan kepada saya. Oke Bang. Coba Itu ya, Anda Bang, ya? tunjukkan kepada Jadi saya tadi surah dikatakan dalam Al-Alaq. surat 2 119 tus'alu. Kita dengarkan Itu apa qiraat yang sabah ada itu di biar- dalam
Apa yang ada di dalam sama seperti waras. Oke, enggak apa-apa. Kita akan tebakkan. Dengar, Bang. saja. Dengar. Itu kiraan sabah. Basiron wa natiron walatas al. Anda saya Jadi walatas al dengan walatus alu Anda tahu bedanya tidak? Coba. Bang, Surah Anda Al-Alaq tahu itu bedanya tunjukkan ke saya. tidak? Anda tahu bedanya tidak, Bang? Anda tunjukkan surah alu dengan walatas al. Al-Quran tidak bisa. Anda tahu tidak bedanya walatus alu dan walatas al? Juga bisa baca Quran. Fiil yang menjazmkan fiil mudhari, orang Kristen yang menjazmkan fiil mudhari, dia akan berubah menjadi yang bisa bentuk kamu bohongi. tidak. Nggak ada. Ingat ya. Jadi tidak ada bentuk yang bisa kamu tipu. yang menjazmkan fiil mudhari, dia akan berubah menjadi tidak. Nah, jelas di sini. Nggak ada yang bisa kamu tipu. Saya tunjukkan ya, Bang ya. Tunjukkan Ini pertanyaan pertama saya. Dan sampai sekarang memang tidak bisa dijawab. Izin Pak Toro. Saya surah Al-Alaq. Silakan. Kenapa Anda memaksakan itu? Ini saya tunjukkan 219. Saya Silakan, berbicara bukan berbicara tentang materi. Ini berbicara mengenai Quran, Bu. Bukan berbicara mengenai materimu. Itu kira al-sabah, itu biasa itu. Oke, berarti di situ ada perbedaan tuh. Bagaimana dengan surat yang mengatakan bahwa sekiranya ada perbedaan percuma di kamu dalam Quran, maka percuma kamu mute. Itu pasti bukan dari Allah. Kamu mute. Silakan, Bang. Di situ menggunakan kata tas'al dan satu menggunakan tus'alu. Coba. Ini jangan saya di mute, oke? Nah, materi kalau Abang bisa kondusif tentu nggak di mute. Iya, makanya izinkan saya berbicara. Kenapa ini? Kok panik semua? Kenapa? Izinkan saya berbicara. Dengerin Bang. Nah, dengar. Oke, di situ tercatat ya wala tas'al. Yang saya minta dengar itu kira as-sabah. Allahu akbar. Masya Allah. Ya ampun, duh Gusti. Masya Allah. Enggak iso. Ini Ustadz Suma, penyembah Lucifer kok kayak gitu berkali-kali loh Bang Suma. Makanya saya boleh menjelaskan. Boleh menjelaskan, bukan? Iya, saya jelaskan. Itu kiraat, itu cara kiraat. Dan semua itu dibolehkan oleh Rasulullah. Itu sudah bahasan anak TK yang sudah kita tinggalkan puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Sekarang kalau tuduhan Anda itu terbukti, tolong kamu tunjukkan bacaan surah Al-Alaq yang versinya berbeda dengan yang umat Islam pegang hari ini. Silakan, saya tunggu. Ada? Memangnya saya dari tadi mengatakan surat Al-Alaq? Iya sudah. Kalau begitu dari mulut bibir saya mengatakan surat Al-Alaq? Oke, berarti kamu nggak bisa menunjukkan. Kamu hanya menunjukkan titipan. Udah selesai. Ini namanya diskusi apa? Saya sekarang giliran saya boleh nggak? Giliran saya boleh nggak? Tadi saya tidak mengatakan itu. Giliran saya boleh nggak? Loh, boleh saya tidak mengatakan itu. Ini giliran saya Bang. boleh nggak? Nah, kau tunjukkan. Memangnya bedanya la di situ apa itu Bang Zuma? Giliran saya. Kamu dengerin dulu Juma. Giliran saya bertanya. Giliran saya kan? Giliran saya. Bang Suma, dengarkan. Jadi gini, tolong kamu tunjukkan. Yang satunya adalah dengar. Yang satunya adalah tus'alu. Waduh, nggak bisa kondusif. Di sini kita nggak mau tukar diskusi, cuma modal congor. Kita di sini ya, jangan cari koin di sini ya. Kalau aku bilang jangan cari koin. Kalau ini namanya, kalau ini namanya diskusi ini modal soundcard. Kayak anjing menggonggong itu. Mau cari koin, kasihan belum makan ya Nuralim kamu belum makan. Kamu mau cari koin di sini, kasihan. Mulai keluar, mulai hari Senin. Ya, nanti hari Jumat sampai hari Jumat stop. Karena cari koin, cari makan dulu. Cari makan di room. Karena di room mereka udah nggak laku. Makanya keluar cari koin. Si Juma ini nggak bisa diajak diskusi. Mulutnya aja yang ini. Orang dengerin dulu, baru kamu nanti kasih pendapat, begitu diskusinya. Dari dulu kamu itu nggak punya aturan kau itu. Masih mending ini loh, Bang Ardiansyah loh. Kayak keluar dari kandang. Tapi ini modal congor, modal songkar. Enggak, si Juma kayak barusan keluar dari kandang, suaranya itu loh, nggak bisa ada. Cari makan, dia lagi cari makan, lapar ini dia. juga ada ya perbedaan ya. Ada perbedaan ya. Dalam surat Ki 146
versi Hafs dengan versi Wars ini beda. Ini ada suaranya komplit. Nah, di sini adalah kutila, satunya adalah kotala. Nah, seperti itu, teman-teman. Satunya adalah kutila, satunya adalah kotala. Sudah berulang kali dibahas. Oke. Jadi menurut Bang Suma yang di dalam izin ya Bang Suma ya. Permisi Kita gantian. Kok bahas Al-Quran terus dari Suma. tadi? Sekarang Permisi Bang Suma. gantian Kalau kita. menurut Itu sudah Bang sering Suma, dibahas. yang ada di sisi sudah Allah sering. itu yang mana? Ya, yang ada di sisi Allah yang mana? Kedua-duanya diboleh. Oh, berarti Berarti kalau dia itu standar ganda ya. Ya, sekarang giliran saya. Ada berapa kitab, Bang? Giliran Di sana saya ada boleh berapa enggak? kitab? Loh, Giliran saya boleh enggak? Ternyata banyak Giliran kitab saya ya. boleh enggak? Quran itu banyak kitab. Aduh. Ribut semua. Di Zuma ini gak ada yang mau jawab. Sakit Nggak kepala. enak diskusinya. Jadi jelas ya, Iya. cuma itu menyatakan bahwa di kitab Quran itu ada beberapa versi ya. Itu dijelaskan apa yang dikatakan Banyak tadi. versi dong Qurannya ya. Banyak Qurannya versi, banyak versi ya. Betul. Ya, betul. Nah, ini bagus nih. Jadi sudah jelas itu. Berarti jujur ya? Pertanyaan dari Jack, dia mengaku bahwa ternyata Nggak ada orang Kristen memandang seperti begitu. Nggak ada. Bapak-bapak awal gereja nggak ada yang ngajari kayak gitu untuk memahami bahwa Allah setan duluan ada daripada Allah sendiri. Ngawur sampean. Coba ditunjukin di mana itu ada duluan Allah setan daripada Allah itu coba. Ayat 32 ya, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi Anda jangan narasikan bahwa ketika orang berzina itu tidak diampuni, tidak berdosa. Di sini narasinya jelas, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ini perbuatan ini dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Di sini ada 3 poin. Poinnya apa? Ada orang menyekutukan Allah. Ada orang membunuh tanpa dasar alasan. Ada orang melakukan perzinahan, itu niscaya mendapatkan dosa. Jangan. Nah, gimana ini? Mau ngomong apa enggak ini? Kami mengedukasi di bawah. Gimana ini, host? Agar orang-orang enggak. Saya disuruh naik. Malah begini. Ya tolonglah namanya. Kalau tidak mampu turun. Dosa mereka dari surga dengan cara mereka berdoa. Saya tanya, kamu lebih hidup saya lah bang, izin bang.
Saya ini sudah banyak masalah loh bang. Kasihan saya lah bang. Bang RR kalau mau ketawa Makan ketawa udah aja susah, Bang RR. kan? Bang RR setuju kalau mau ketawa. Coba jelaskan kepada saya itu. Buka Ben datanya itu Ben. Di Hosea 4:14. 14 itu Hosea 4:14. Coba jelaskan. Jangan Anda sandingkan bahwa Anda mengambil satu referensi, ya, referensi mengatakan di sini seakan-akan di sini dibiarkan persinahan. Dalil di dalam Al-Quran itu jelas menegaskan jangankan melakukan, mendekati zina itu sudah berdosa. Dan janganlah kamu mendekati zina. Dalilnya di mana? Di surah Al-Isra ayat 32. Coba Anda bantai itu satu ini. Ya, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina. Coba bantai itu Pak. Halo. Janganlah pura-pura Pak. Itu juga asbabun nuzulnya itu ketika coba sudah diterangkan itu kan. Saya meminta dia untuk menjelaskan ini. Hosea 4:14. Ya, lanjut. Ya Pak, silakan Pak, jelaskan Pak. Dibuka Pak Kiral mute-nya. Coba Hosea 4:14. Di situ tidak ada hukuman untuk apa ya? Perempuan, anak-anakmu perempuan, menantu-menantumu perempuan. Nah, itu gimana itu Pak Kiral? Coba dibuka dulu mute-nya. Gantian, pahamkan kita. Kalau tadi kita sudah menjawab dengan pemahaman kita sebagai umat Islam. Silakan Pak. Silakan Pak Karol. Tidak ada paksaan. La ikra fiddin. Kami tidak memaksa. Bang Dalbo. Tunggu dulu kau ini kan congor-congoran aja. Tunggu dulu. Ya. Karol, silakan Pak. Di dalam Hosea 4:14. Ya, di situ tidak ada larangan, Pak. Ya, saya minta izin, Pak. Tunggu dulu, nanti giliranmu. Ini di sini Pak bukan ngelawak, bukan mau tipu-tipu. Ini kita by data. Coba Hosea 4:14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Ya, Pak Karol. Ayolah. Jangan Kita begitu, ya, Pak Pak. Karol. Udah Jangan saya ngambek undang. lah. Gantian, tadi Bapak bertanya kita udah jawab. Sekarang Bapak tuh terangkan apa maknanya di Bible Bapak tertulis. Silakan. Silakan. Jadi saya kembali lagi. Anda seakan-akan menuduh di sini ya persinahan. Ya. Ada 3 poin di sini. Yang melanggar ini, yang tidak menepati ya. Dia menyekutukan Allah. Dia membunuh orang tanpa ada alasan dan berbuat zina. Mereka ini akan mendapat dosa. Ya, menyekutukan Allah, mendapat dosa. Nah, sekarang di Hosea 4:14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ya sekalipun mereka berzina. Silakan, Pak. Padahal ada tercatat di dalam Bible Bapak jelas-jelas tidak ada hukuman bagi pezina. Bapak buta ya melihat Bible-nya. Ini baru satu loh. Nanti perintahnya saya kasih tahu, perintahnya untuk berzina. Maka Tuhan sendiri yang mengajarkan perzinahan itu. Itu di dalam Bible saudara. Ayo. Kok bisa-bisa begini ya? Ayolah Pak. Ayo. Bapak pasti bisa, semangat Pak. Ayolah.
Pak. Tadi Bapak bertanya semangat, membuka datanya semangat, kita besarkan layarnya. Kurang apa kita, Pak? Begini. Iya. Saya bisa jelaskan tentang Hosea tadi. Oke. Hosea 4:14 itu harus dibaca, menurut saya dibaca dari ayat 1 sampai ayat 19 dan Silakan Pak, silakan. memperhatikan juga perikopnya, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Ya, silakan. Kalau Bapak baca. mengenai tadi Tunggu dulu, tanggapi dulu ini Pak. Poinnya Ya, di sini Anda kan mengambil ayat 1 juga. Tunggu dulu. Anda ini mau premis. Mengenai Furqan 68 saya tidak Tunggu dulu. Ini Al-Qur'an ini Pak bukan ayat 1 ayat saja. Ya, saya tidak mau Anda membantah. ketika saya tampilkan data, Anda menyuruh saya membaca mulai dari atas. Sedangkan di sini jelas aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berbuat zina. Ya, saya sudah menerima itu. Saya menerima itu dan jadi apa? Dijawab dulu, Pak. Artinya di ajaran Kristen ini persinahan itu tidak ada hukum. Sepakat? Ya, pasti. Ya, persinahan namanya berzina kan itu tetap ya dilarang. Ini Pak dalil, coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Ya, di 10 perintah saja Pak, langsung di 10 perintah Allah saja itu sudah jelas jangan berzina. 10 perintah Allah saja. Ini. Kalau tentang memang Bible ini Pak membingungkan. Kalau tentang Hosea tadi, di Hosea tadi itu memang perjalanan orang Israel yang menentang imam dan mereka jadi ini. bangsa yang ini kata siapa ini? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu. Ya, artinya ini sekalipun mereka berzina. Sinambungan dengan ayat 1 sampai ayat 19. Silakan Bapak, silakan dibaca. Saya tunggu di sini. Silakan mulai baca dari 1. Saya akan tunggu di sini. Ada kesinambungan dengan ayat 1 dibaca sampai Pak, dibaca 19. dulu. Saya tunggu di sini. Ayat 1 saya tunggu di 14-nya. Ya, apa poinnya? Ayat 1 sampai ayat 19 bahkan. Iya, silakan dibaca. Saya tunggu di sini 14-nya, dibaca. Mana bantahannya? Jangan berzina. Mana bantahannya? Di sini kan tidak ada. Perempuan ya sekalipun mereka berzina. Silakan Anda baca dari atas. Anda kan membawa satu data nih dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan ayat 68 nih. Saya bantah menggunakan data itu juga. Saya jelaskan bahwa di sini jelas yang saya pahami orang yang menyekutukan Allah, orang yang membunuh tanpa alasan, orang yang berbuat zina itu akan mendapatkan dosa. Itu penjelasan dari saya, Pak. Nah, penjelasan Bapak untuk Hosea 4:14 apa menurut Bapak? Di sini aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Coba. Ya, memang sebenarnya untuk yang tadi sebenarnya saya tidak mau menuduh. Saya tidak mau menuduh. Saya juga tidak menuduh, saudara. Saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh. Saya membaca Bible Anda. Iya, saya tidak menuduh ayat 68 tadi sebagai satu. Iya, sebagai satu tidak menuduh. Kan saya sudah jelaskan. Sebenarnya dari ayat itu saya tidak menuduh untuk. Kan saya sudah jelaskan, Pak. Nah. Giliran Anda jelaskan kepada saya Hosea 4:14. Makanya tadi sebenarnya saya menunjukkan tulisan saya. Saya tadi sebenarnya menunjukkan Bible Anda. Ya, saya tadi sebenarnya juga menunjukkan tulisan saya. Iya. Tadi kan tapi saya menunjukkan Bible Anda yang Anda imani. Iya, pemahaman saya tentang ayat tadi itu tadi ada tulisan maksudnya pemahaman saya dengan nah ini jelas-jelas ya perempuan yang berzina tidak dihukum. Kenapa Anda tolak? Ini jelas-jelas ini. Iya, ayat itu memang begitu tertulis. Jelaskan, Pak. Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan tadi. Sebenarnya sebelum ada penjelasan tadi, saya sebenarnya sudah membuat tulisan. Saya bertanya apakah tulisan mengenai tidak itu bisa saya pahami dengan
Tadi ya, bukan tadi ya, ini ya, ini yang saya Ya, tuliskan. memang begitu Janganlah menyembah Tuhan yang lain. Memang begitu pemahamannya. Jangan melakukan perbuatan syirik, jangan membunuh, jangan berzina. Ya, Kalau siapa berzina, yang melakukan membunuh, yang melakukan demikian perbuatan syirik, itu akan mendapat hukuman. Terkecuali orang yang bertobat. Ya, Kan begitu. jadi penutupnya siapa melakukan yang demikian itu ada hukumannya. Ya, dosa. Ya, baik, itu yang saya sudah pahami di ayat 68 tadi. Nah, sekarang untuk kalau Hosea, kitab Anda, kitab kalau Anda Hosea, bagaimana? Kalau Hosea ini kan perjalanan orang Israel yang tidak setia, jadi bangsa yang tidak setia. Sementara Pertanyaan sudah saya ada- Pak, aku ini siapa? Saya tanya dulu Bapak, sebelum jauh-jauh. Aku ini siapa? Aku tidak akan menghukum. Aku ini siapa? Ya sudah jelas di sini, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Itu Tuhan yang saya pertanyakan. Ini aku ini siapa? Artinya Tuhan Anda tidak akan menghukumi perempuan persina. Iya, memang ini di Hosea 4 kan, Hosea ini kitab nabi-nabi. Nah, Pertanyaan sebelumnya kan saya, sebelum Hosea simpel, kan Pak. sudah ada Aku ini perintah siapa? dalam Saya tanya, Keluaran. Bapak, aku dalam ini siapa? Keluaran. Dalam Kejadian Saya tanya, Keluaran Bapak. kan ada perintah Dengarkan, jangan berbuat zina, aku ini jangan siapa? menyembah Tuhan Allah Tunggu yang dulu Pak. lain. Kan? Aku ini siapa Pak? Saya tanya Bapak, aku ini siapa? Sudah, itu Allah, itu Tuhan maksudnya Tuhan. Jangan bawa Allah. Ya, aku ini Tuhannya, Tuhanmu kan? Apakah Tuhan di sini menghukum perempuan zina? Di situ memang narasinya tidak. Nah, Mengapa selesai. dia menghukum? Artinya persinahan di dalam ajaran Kristen itu tidak ada hukuman. Mengapa tidak dihukum? Karena mereka sudah mendapatkan hukuman di situ. Di mana mendapatkan Di kisah Hosea. Jadi itu kan aku pengalaman tidak Israel. akan menghukum. Berarti Tuhan ini pimplang dong. Mereka sudah merasakan hukuman sebenarnya di situ. Apa yang dia Hukuman Allah itu rasakan? Sudah mereka rasakan. Nah jelas di sini. Ketika mereka menyembah Allah yang lain. Tunggu dulu Pak. Ketika Tunggu mereka dulu. berzina. Itu Tunggu hukuman dulu, sudah tunggu dulu, mereka Pak. sebenarnya. Iya sabar. Anda itu kan narasi liar. Sedangkan datanya di sini, Tuhanmu mengatakan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Kisah orang-orang Israel. Nah kan ini kitabmu saudara. Ya, kitabmu ini. Di sini Tuhan Iya, yang itu berfirman. kisah- Mulai ini dari kisah orang 13, Israel, ini kisah bangsa firman Israel. Tuhan. Apa Ini kata firman kisah bangsa Tuhan? Israel Aku ini. tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Ya, atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Gimana Bapak ini? Ini firman Tuhan, Pak. Bahwa aku ini adalah firman Tuhan. Ini maksudnya kata-kata Tuhan setelah orang-orang itu, bangsa itu secara umum, bangsa Israel melakukan pembangkangan atau ketidaksetiaan kepadanya. Dan Bapak inilah baca coba Pak. Baca pelan-pelan bacanya Pak, pelan-pelan. Ya, iya baca. Ini ayat ini kan ada Aku dengarkan. Ayat ini kan punya Aku kesinambungan kisah tidak dengan ayat akan sebelumnya paham. dan ayat sesudahnya. Paham tidak Pak bahasa Indonesia? Ketika Maksudnya ini Tuhan ayat berfirman ini- mengatakan, dengarkan. Ketika ini Tuhan adalah berfirman kisah, mengatakan, dengarkan. kisah yang- Dengarkan dulu Pak. Ketika Tuhan berfirman, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Ya, maksudnya ini kisah sesudah kan kisah-kisah sebelumnya. Sesudah ada pengalaman sebelumnya orang-orang membangkang, mereka sudah dibantu keluar dari tanah Mesir dan selanjutnya, tapi kemudian mereka melakukan mereka pada akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Coba Bapak sendiri Lalu yang kemudian baca, dibahasakan Bapak sendiri yang secara- baca dengan berlahan-lahan bacanya, pelan-pelan bacanya. Kalau begitu harus dibaca dan nanti dari Iya terserah pasal Bapak. 1, gitu. Pasal 1, silakan. pasal 2, pasal 3. Iya silakan baca mulai dari atas. Anda baca dulu pelan-pelan. Ya.
pelan-pelan bacanya dan pahami. Silakan. Nih, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Nah, ini kan sudah gambaran umum kan, gambaran luas di sini kan. Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ini berbicara secara umum satu bangsa. Jangan diterangkan Pak, dibaca. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang pesundal, perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal." Nah, negeri ini bersundal kan jelas di sini. Negeri ini itu perintah siapa Pak? Kawinilah persundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Negeri kan bersundal berarti bukan. Iya, itu kan firman Tuhan memerintahkan kawinilah ini bersundal. Perempuan sundal. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab waktu aku darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur tanah, mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirman, "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Tapi dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Sinyalnya ini ditolak dan dipulihkan. Nah, tadi pulihkan. Dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya,
dan sinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia melahirkan. Ya, panjang ya. Saya juga capek ini membacanya. Panjang sekali, panjang, aduh. Jangan begitu. Jangan ada yang ngacak di bawah. Dengar. Napanya tadi tuh yang panjangnya, aduh bahaya bener dah. Pengkhianatan, penis. Buah apanya tadi tuh panjang, aduh. Ya sudah, oke. Saya mau pengalaman Israel. Pengalaman Israel kan ini, Pak. Kita bisa melihat bahwa kita tidak berbicara secara Israel. Kita